Seorang ibu membawa anak perempuannya ke psikolog setelah akhir pekan bersama ayahnya. Ia melihat sebuah gambar dan langsung menelepon 119. Sebelum kita masuk ke cerita, tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami dari mana kamu menonton. Selamat menikmati kisah ini. Sinar matahari sore menembus tirai rendah rumah Siti Wulandari memantulkan pola halus di ruang tamunya. Di usia 68 tahun, Siti Wulandari telah terbiasa dengan ritme tenang masa pensiun, merawat kebun kecilnya. Menjadi relawan di kedai kopi perpustakaan dan yang terpenting menjadi nenek penyayang bagi cucunya yang berusia 6 tahun, Putri Ayunda. Sambil bersenandung pelan, ia menuangkan teh melati panas ke dalam cangkir favorit mendiang suaminya, Abdul Rahman. Sebuah ritual kecil yang tetap ia lakukan meski sudah 5 tahun sejak kepergiannya. Aroma harum memenuhi dapurnya ketika ia melirik kalender di mana kunjungan akhir pekan Putri Ayunda dengan ayahnya ditandai dengan stiker berbentuk hati kecil. Anak manis sekali. Gumam Siti Wulandari tersenyum melihat lemari es yang penuh dengan gambar berwarna cerah buatan Putri Ayunda. Gambar terbaru menunjukkan 3 sosok. Ibu, ayah, dan Putri Ayunda. Berdiri terpisah tapi terhubung oleh hati merah besar. Anak-anak bisa melihat begitu jelas. Meski orang dewasa membuat segalanya rumit, pikirnya. Tiba-tiba telepon berdering. Nadanya berbeda dari panggilan biasa penuh urgensi. Siti Wulandari meletakkan tehnya dan mengangkat gagang telepon. Halo, Bu. Suara Ayu Pratiwi terdengar pecah penuh tangis. Tangan Siti Wulandari menggenggam erat gagang. Ayu Pratiwi, ada apa, Nak? Aku harus segera ke sana. Ini tentang Putri Ayunda. Rasa dingin menjalar di perut Siti Wulandari. Apakah dia terluka? Tidak, dia bersamaku. Suara Ayu Pratiwi pecah. Kami baru saja keluar dari kantor Dr. Ratna Lestari. Aku tak bisa bicara lewat telepon. Kami akan sampai dalam 15 menit. Sambungan terputus sebelum Siti Wulandari bisa menjawab. Ia berdiri terpaku di dapurnya. Sore yang damai mendadak berubah mencekam. Ada sesuatu dalam suara putrinya yang membangkitkan naluri lama yang tak pernah hilang sejak Ayu Pratiwi masih kecil. Naluri melindungi. Siti Wulandari bergerak cepat, menyiapkan kue nastar kesukaan Putri Ayunda dan menuangkan teh jahe segar. Tangannya bergerak otomatis sementara pikirannya berlari menebak kemungkinan. Selama 6 bulan, Putri Ayunda rutin menemui Dr. Ratna Lestari. Seorang psikolog anak yang lembut dan bijak membantu gadis kecil itu menghadapi perceraian orang tuanya. Semua terasa biasa saja. Sampai hari ini, 15 menit kemudian, Siti Wulandari mendengar mobil Ayu Pratiwi berhenti di halaman. Dari jendela ia melihat putrinya turun. Biasanya selalu rapi kini tampak berantakan. Ayu Pratiwi membuka pintu belakang. Putri Ayunda melompat keluar sambil memeluk boneka kelinci kesayangannya. Tampak ceria tanpa beban. Siti Wulandari membuka pintu sebelum mereka tiba. Putri Ayunda berlari riang. Nenek dokter. Ratna Lestari memberiku stiker hari ini. Bagus sekali, sayang. Jawab Siti Wulandari memeluk cucunya sambil menatap mata putrinya yang merah bengkak di atas kepala anak itu. Pesan tanpa kata itu membuat darahnya berdesir. Putri Ayunda, kenapa tidak kau mainkan balok-balok istimewamu di kamar depan? Nenek sudah bikin benteng baru. Begitu cucu kecilnya menghilang di lorong, Ayu Pratiwi jatuh di sofa. Wajahnya hancur. Bu, bisiknya nyaris tak terdengar. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di rumah Budi Santoso. Siti Wulandari duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang bergetar. Ceritakan semuanya. Dr. Ratna Lestari menelepon polisi setelah sesi Putri Ayunda hari ini, ucap Ayu Pratiwi. Air matanya jatuh deras. Mereka sedang menyelidiki Budi Santoso sekarang. Menyelidiki apa? Pertanyaan berikutnya membuat dunia Siti Wulandari jungkir balik. Putri Ayunda menggambar sesuatu di terapi tadi. Saat ditanya jawabannya, Bu, mereka pikir Budi Santoso mungkin telah menyakitinya. Jam ruang tamu Siti Wulandari berdetak keras dalam keheningan setelah pengakuan Ayu Pratiwi. Di luar langit sore mendung, seolah ikut merespons beratnya suasana yang memenuhi ruangan. Sebenarnya apa yang digambar Putri Ayunda? Tanya Siti Wulandari. Berusaha menjaga suaranya tetap tenang meski tubuhnya bergetar. Ayu Pratiwi merogoh tasnya dan mengeluarkan selembar kertas terlipat, ragu sejenak sebelum menyerahkannya. Psikolog membiarkanku menyimpan salinan ini. Siti Wulandari membuka kertas itu.
Hati-hati. Gambarnya sederhana. Goresan polos khas anak-anak dengan krayon hijau membentuk silinder dengan beberapa garis kecil keluar darinya. Tampak biasa saja. Namun entah kenapa menimbulkan kekhawatiran serius. Putri Ayunda bilang benda itu asin. Bisik Ayu Pratiwi. Saat Dr. Ratna Lestari menanyakan di mana ia melihatnya, dia menjawab, di rumah ayah dan bilang itu rahasia khusus mereka. Siti Wulandari menatap gambar itu lebih lama, menyadari bahwa dari sinilah penyelidikan dimulai. Der Ratna Lestari wajib melapor jika ada yang mencurigakan, ucap Ayu Pratiwi dengan nada membela. Katanya ada pola dalam gambar atau bahasa anak yang bisa menunjukkan sesuatu. Suaranya melemah, tak sanggup menyelesaikan kalimat. Siti Wulandari mengangguk pelan, paham maksud yang tak terucap. Ia pernah bekerja sebagai sekretaris sekolah selama 30 tahun sebelum pensiun dan tahu tentang aturan wajib lapor. Apakah kau sudah bicara dengan Budi Santoso? Tanya. Wajah Ayu Pratiwi menegang. Polisi menyarankan aku tidak menghubunginya dulu selama penyelidikan. Mereka sudah pergi ke apartemennya siang tadi. Siti Wulandari meletakkan gambar itu lalu memilih kata dengan hati-hati. Nak, ini tuduhan yang sangat serius. Kau pikir aku tidak tahu? Suara Ayu Pratiwi meninggi. Sebelum ia menurunkannya lagi, takut terdengar oleh Putri Ayunda di lorong. Lebih pelan ia berkata, Bu, aku memang sudah lama memperhatikan hal-hal aneh. Setelah akhir pekan bersama ayahnya, Putri Ayunda sering berubah lebih diam. Minggu lalu dia tidak mau mandi. Padahal itu tidak pernah terjadi. Siti Wulandari menggenggam tangan putrinya. Anak-anak bisa saja melewati fase seperti itu, terutama saat menghadapi perceraian orang tua. Masih ada lagi. Lanjut Ayu Pratiwi. Budi Santoso juga jadi aneh, penuh rahasia. Dia mengubah jadwal kerjanya tanpa bilang padaku. Tetangganya bilang dia sering kedatangan tamu tak biasa. Bulan lalu, Putri Ayunda menyebut tentang permainan khusus bersama ayahnya, tapi tidak mau menjelaskan saat kutanya. Kata-kata itu terasa berat di dada Siti Wulandari. Budi Santoso telah menjadi bagian keluarga mereka selama 8 tahun sebelum perceraian. Pria pendiam yang tampak begitu mengabdi pada anaknya. Meski agak tertutup pada orang lain, sulit membayangkan ia bisa menyakiti darah dagingnya sendiri. Namun, pengalaman panjang membuat Siti Wulandari tahu. Banyak orang menyembunyikan rahasia gelap di balik wajah biasa. Kita harus tetap tenang demi Putri Ayunda, katanya akhirnya. Anak-anak sangat peka terhadap emosi kita. Kalau dia merasa ada yang salah, dia bisa tambah takut. Ayu Pratiwi mengangguk sambil menyeka air matanya. Penyidik bilang mereka akan mewawancarai Putri Ayunda lagi besok dengan seorang spesialis. Mereka ingin benar-benar teliti. Suara kecil tiba-tiba terdengar. Mama, Nenek, bolehkah aku minum jus? Putri Ayunda berdiri di ambang pintu sambil memeluk boneka kelincinya. Wajah polosnya sama sekali tak menunjukkan badai yang melingkupi orang dewasa. Tentu saja, sayang. Sahut Siti Wulandari segera bangkit. Mau jus apel atau anggur? Apel, Nek, jawab Putri Ayunda. Memanjat sofa di samping ibunya. Ia sempat melihat kertas di meja. Itu gambarku dari dokter Ratna Lestari. Ayu Pratiwi cepat melipat kertas itu. Ya, sayang. Dokter Ratna Lestari bilang gambarmu bagus sekali. Putri Ayunda tersenyum bangga. Aku makin pintar menggambar. Ayah juga bilang begitu. Dia menempelkan gambarku di kulkasnya, sama seperti nenek. Siti Wulandari kembali dengan segelas jus menatap cucunya dengan penuh perhatian. Anak itu tampak benar-benar normal dengan riang mengayunkan kakinya sambil menyeruput jus. Jika memang ada sesuatu yang mengganggu selama akhir pekan bersama Budi Santoso, sama sekali tidak terlihat tanda-tanda keresahan. Menjelang malam, Siti Wulandari menyiapkan makan malam sementara Ayu Pratiwi sibuk menelepon pengacara. Putri Ayunda bermain dengan gembira. Sesekali membawa mainannya untuk ditunjukkan kepada neneknya. Siti Wulandari tetap memasang wajah ceria, namun pikirannya terus kembali ke gambar itu dan arti yang mengganggu di baliknya. Apa sebenarnya yang dimaksud Putri Ayunda dengan kata asin? Dan rahasia macam apa yang akan dibagi seorang ayah dengan anak perempuannya yang baru 6 tahun? Semakin dipikirkan, semakin banyak pertanyaan muncul. Malam itu ketika Siti Wulandari menidurkan Putri Ayunda di kamar tamu, satu hal jelas. Apapun kebenarannya, keluarga mereka tidak akan pernah sama lagi.
Pagi datang dengan rintik hujan lembut di jendela rumah Siti Wulandari. Putri Ayunda bangun lebih awal, tanpa tak terganggu oleh kejadian kemarin dan dengan riang membantu neneknya membuat kue dadar kelinci. Sama seperti ayah buat, serunya sambil menuangkan sirup dengan hati-hati. Siti Wulandari bertukar pandang dengan Ayu Pratiwi yang hampir tak tidur semalaman. Lingkar hitam tampak jelas di matanya. Budi Santoso membuat kue kelinci seperti ini? Tanya Siti Wulandari sambil lalu. Putri Ayunda mengangguk semangat. Pada hari-hari istimewa, katanya memasak itu seperti sihir, mengubah sesuatu yang membosankan jadi makanan enak. Ayu Pratiwi sedikit tersentak saat mendengar kata hari istimewa tapi tidak berkata apa-apa. Setelah sarapan, Ayu Pratiwi membawa Putri Ayunda ke atas untuk bersiap menuju janji temu dengan psikolog anak. Siti Wulandari memanfaatkan waktu sendirian untuk menelepon sahabat lamanya, Mayasari yang dulu bekerja sebagai konselor sekolah dasar sebelum pensiun. Aku tak bisa cerita detail, tapi kalau kau menyelidiki soal anak, apa yang biasanya kau perhatikan? Tanyanya pelan. Jawaban Mayasari penuh pertimbangan. Anak-anak berkomunikasi berbeda dengan orang dewasa. Kadang hal yang tampak mengkhawatirkan ternyata punya penjelasan polos. Tapi kadang juga petunjuk kecil justru menandakan masalah serius. Kuncinya adalah pertanyaan hati-hati tidak menggiring. Siti Wulandari berterima kasih lalu menutup telepon tepat saat Ayu Pratiwi dan Putri Ayunda turun tangga. Kita harus berangkat, ucap Ayu Pratiwi tegang. Spesialis itu ingin melihat gambar aslinya dan berbicara dengan Putri Ayunda. Bolehkah nenek ikut? Tanya Putri Ayunda sambil memeluk boneka kelincinya. Ayu Pratiwi sempat ragu lalu mengangguk. Kalau ibu mau? Tentu saja, jawab Siti Wulandari. Meraih jas hujannya. Kantor Dinas Sosial Anak dan Keluarga ternyata tempat yang cerah. Meski fungsinya serius, dindingnya penuh karya seni anak-anak. Ruang tunggunya ada pojok bermain kecil di mana Putri Ayunda langsung menyusun balok warna-warni. Dr. Sri Winarni, psikolog anak spesialis menyambut dengan hangat. Ia wanita berambut perak sebaya Siti Wulandari. Matanya teduh di balik kacamata profesional. Bolehkan saya bicara dengan Putri Ayunda sendirian dulu? Tanyanya lembut. Kadang anak lebih bebas bercerita tanpa keluarga di dekatnya. Ayu Pratiwi mengangguk ragu. Sayang, ibu ini ingin ngobrol tentang gambarmu. Sama seperti Dr. Ratna Lestari. Putri Ayunda menoleh dari baloknya. Bolehkah aku bawa kelinci ini? Katanya sambil mengangkat boneka. Tentu saja boleh. Senyum Dr. Sri Winarni mengulurkan tangan. Begitu pintu tertutup, Ayu Pratiwi jatuh ke kursi. Wajahnya tertutup kedua tangan. Aku tak percaya ini terjadi, isaknya. Siti Wulandari duduk di sampingnya. Ceritakan padaku dengan jelas bagaimana sesi kemarin. Ayu Pratiwi menarik napas dalam. Dr. Ratna Lestari meminta anak-anak menggambar sesuatu dari minggu mereka. Putri Ayunda menggambar benda hijau itu dengan sangat hati-hati. Saat ditanya, dia bilang itu sesuatu dari rumah ayah. Rasanya asin. Lalu ditanya lagi apakah bisa menjelaskan lebih lanjut. Dan Putri Ayunda berkata, suara Ayu Pratiwi tercek. Dia bilang itu hal khusus yang ayah berikan padanya, tapi itu seharusnya rahasia kita. Siti Wulandari merasakan bulu kuduknya berdiri meski ruangan hangat. Saat itulah Dr. Ratna Lestari menelepon pihak berwenang. Ayu Pratiwi mengangguk. Ia keluar sebentar untuk melakukan panggilan. Lalu kembali dan bertanya lagi pada Putri Ayunda. Anak itu menyebut sesuatu tentang ayahnya yang mengambil foto dirinya bersama benda itu. Kekhawatiran Siti Wulandari semakin dalam. Foto ya? Jelas Ayu Pratiwi dengan suara gemetar. Katanya mereka berfoto saat makan siang istimewa. Saat itu juga Dr. Ratna Lestari menghentikan sesi dan bicara padaku secara pribadi. Percakapan mereka terhenti ketika seorang polisi muncul bersama staf lain berbicara serius dengan suara rendah. Mereka sempat melirik Ayu Pratiwi dan Siti Wulandari sebelum melanjutkan langkah di lorong. Mereka sudah mewawancarai Budi Santoso pagi ini. Bisik Ayu Pratiwi. Petugas bilang dia tampak benar-benar terkejut dengan tuduhan ini. Menurutmu bagaimana seharusnya reaksinya? Tanya Siti Wulandari. Hati-hati. Wajah Ayu Pratiwi mengeras. Aku sendiri tak tahu harus percaya apa. Kami menikah 8 tahun. Kukira aku mengenalnya. Tapi sejak perceraian dia berubah penuh rahasia soal uang defensif dengan jadwalnya. Bagaimana kalau ada hal lain yang ia sembunyikan?
40 menit kemudian, Dr. Sri Winarni keluar bersama Putri Ayunda yang dengan bangga membawa gambar baru. Lihat Mama. Aku menggambar keluarga kita, katanya memperlihatkan sosok ibu, ayah, dirinya, dan nenek semuanya bergandengan tangan meski di rumah berbeda. Dr. Sri Winarni tersenyum pada anak itu. Terima kasih sudah bercerita padaku hari ini. Kau benar-benar seniman hebat. Lalu ia menoleh ke Ayu Pratiwi dan Siti Wulandari. Sekarang saya ingin bicara dengan kalian berdua. Putri Ayunda. Ada petugas ramah di depan yang punya stiker istimewa untukmu. Begitu Putri Ayunda sibuk bersama resepsionis, Dr. Sri Winarni membawa mereka ke kantornya. Di mejanya terletak gambar hijau asli bersama beberapa dokumen lain. Saya sudah memeriksa semuanya dengan saksama, ujarnya dengan ekspresi sulit ditebak. Gambar ini dan percakapan kami membuat saya khawatir, tapi saya belum bisa mengambil kesimpulan. Lihatlah sekali lagi dan katakan apa yang benar-benar kalian lihat, bukan apa yang kalian takutkan. Siti Wulandari mencondongkan tubuh, memperhatikan gambar itu di atas meja. Objek silinder hijau itu tampak biasa saja, namun beban kecurigaan membuatnya terlihat mengerikan. Ada tetesan kecil di ujungnya dengan krayon biru. Aku melihat silinder hijau dengan sedikit biru, ucapnya singkat. Tangan Ayu Pratiwi bergetar. Itu bisa saja apa saja. Dr. Sri Winarni mengangguk, ekspresinya netral. Putri Ayunda bilang itu sesuatu yang ia makan bersama ayahnya saat makan siang istimewa, katanya renyah dan asin. Dimakan? Ulang Ayu Pratiwi. Bingung. Ya, jawab Dr. Sri Winarni. Dia juga menyebut ayahnya kadang mengambil foto saat makan siang itu dan mereka melihat foto-foto itu bersama setelahnya. Ia berhenti menatap reaksi mereka. Saya sudah 30 tahun bekerja di bidang ini dan belajar untuk tidak cepat menilai sebelum jelas. Bahasa anak mudah disalahartikan. Tapi Dr. Ratna Lestari merasa cukup serius untuk segera melapor, desak Ayu Pratiwi. Beliau mengikuti protokol dan itu tepat, jawab Drinarni. Namun tugas kami sekarang adalah menyelidiki dengan menyeluruh tanpa prasangka. Kami akan mendatangkan detektif dari unit khusus korban anak yang memang ahli dalam wawancara anak. Perasaan Siti Wulandari campur aduk antara ngeri dan harapan. Kapan itu akan dilakukan? Tanyanya besok pagi. Sampai saat itu, Putri Ayunda sebaiknya tetap di lingkungan yang akrab bersama ibu. Jelas Dr. Sri Winarni pada Ayu Pratiwi. Jaga rutinitas seperti biasa dan jangan menanyainya tentang gambar atau waktunya bersama ayah. Anak bisa tanpa sengaja memasukkan sugesti ke dalam ingatan mereka. Anak-anak memang bisa tanpa sadar memasukkan sugesti ke dalam ingatan mereka. Saat mereka keluar dari kantor, Putri Ayunda berlari menghampiri dengan wajah berbinar. Lihat semua stiker punyaku, serunya memperlihatkan bintang-bintang warna-warni yang menempel di jas hujannya. Dalam perjalanan pulang ke rumah Siti Wulandari, Putri Ayunda berceloteh riang tentang akuarium ikan di ruang tunggu. Sementara Ayu Pratiwi menyetir dalam keheningan tegang. Di kursi belakang, Siti Wulandari duduk di samping cucunya takjub pada ketahanan jiwa anak itu. Bagi Putri Ayunda, janji-janji hari ini hanyalah pengalaman menarik, bukan awal dari proses yang bisa selamanya mengubah keluarganya. Di rumah, Siti Wulandari mengusulkan membuat kue nastar untuk menghibur cucunya. Sementara Ayu Pratiwi menelepon pihak-pihak penting. Saat menakar tepung dan gula, ia memperhatikan Putri Ayunda dengan saksama mencari tanda-tanda keresahan. Sayang, kamu suka akhir pekan bersama ayahmu? Tanyanya ringan. Putri Ayunda mengangguk. Fokus agar ekstrak vanila tidak tumpah. Apartemennya lebih kecil dari rumah mama dan mainannya tidak banyak. Tapi kami sering bersenang-senang. Bersenang-senang apa, nak? Kami pergi ke taman, kadang ke kedai kopi perpustakaan untuk acara cerita. Kami juga sering masak bersama. Ayah bilang aku pembantu terbaiknya. Siti Wulandari tersenyum, menjaga suaranya tetap lembut. Apa yang biasanya kalian masak? Banyak kue dadar kelinci, roti isi. Putri Ayunda tiba-tiba terdiam tanpa ragu. Makan siang istimewa, tapi itu hanya untuk aku dan ayah. Sebelum Siti Wulandari bisa menanggapi, Ayu Pratiwi muncul di pintu dapur dengan wajah muram. Bu, bisa kita bicara sebentar? Di ruang tamu ketenangannya hampir hancur. Detektif menelepon. Mereka sudah ke apartemen Budi Santoso dan desak Siti Wulandari saat putrinya terhenti. Ayu Pratiwi menundukkan suara agar Putri Ayunda tak mendengar.
Mereka menemukan kamera dengan foto-foto Putri Ayunda sedang makan siang persis seperti yang dia ceritakan, juga struk belanja makanan khusus yang dibeli Budi Santoso setiap akhir pekan sebelum kunjungan. Siti Wulandari mencerna informasi itu. Hati-hati. Itu belum tentu berarti. Mereka juga wawancarai tetangganya. Potong Ayu Pratiwi. Wanita itu mendengar Budi Santoso berkata pada Putri Ayunda, "Ini rahasia kita." Dari balik dinding apartemen, bunyi timer terdengar dari dapur. "Kue sudah matang." "Nek," teriak Putri Ayunda. "Datang, sayang," jawab Siti Wulandari. Menjaga suaranya tetap tenang meski hatinya makin gelisah. Membantu cucunya mengeluarkan kue dari oven. Saat ponselnya bergetar menerima pesan. Dari Andi Rahman, adik Ayu Pratiwi yang tinggal jauh di provinsi lain. "Apa semuanya baik-baik saja dengan A dan Putri Ayunda? Aku baru dapat telepon aneh dari Budi Santoso yang memintaku jadi saksi karakternya." "Apa yang terjadi?" Siti Wulandari memasukkan ponsel ke saku. Hatinya makin berat. Budi Santoso mulai menghubungi anggota keluarga, bisa jadi sedang menyiapkan pembelaan atau justru dia benar-benar tak bersalah dan putus asa membersihkan namanya. Tiba-tiba bel rumah berbunyi mengejutkan mereka bertiga. Dari kaca buram pintu, Siti Wulandari melihat siluet seragam polisi. Tetap bersama Putri Ayunda, katanya pada Ayu Pratiwi melangkah ke pintu dengan perasaan aneh bahwa setelah pintu itu terbuka, hidup mereka takkan pernah sama lagi. Ia membuka pintu dan mendapati petugas polisi Lina Dewi, seorang wanita parubaya dengan mata lembut namun ekspresi serius. "Ibu Siti Wulandari, saya petugas polisi Lina Dewi. Saya ingin berbicara dengan Anda dan putri Anda mengenai penyelidikan yang sedang berlangsung." Siti Wulandari mempersilakannya masuk, memperhatikan bagaimana tatapan polisi itu langsung melunak saat melihat Putri Ayunda sedang menata kue di piring. "Mungkin kita bisa berbicara secara pribadi," ucap petugas polisi Lina Dewi pelan. Ayu Pratiwi bergabung bersama mereka dan Siti Wulandari menoleh ke cucunya. "Sayang, bawa kuemu dan tonton kartun favoritmu di kamar nenek." "Ya, orang dewasa perlu bicara hal-hal membosankan." Begitu Putri Ayunda keluar dari jangkauan, petugas polisi Lina Dewi duduk di meja makan dan membuka buku catatannya. "Kami sudah melakukan penggeledahan awal di apartemen Budi Santoso. Saya tahu Dr. Sri Winarni sudah berbagi beberapa temuan dengan kalian." Ayu Pratiwi mengangguk tegang tentang kamera dan strok belanja. "Ya, kami juga mewawancarai beberapa orang yang mengenal Budi Santoso, termasuk atasannya dan tetangganya." Lanjut petugas polisi Lina Dewi. Ia berhenti sejenak. Situasi keuangannya tampak genting. Ia bekerja beberapa pekerjaan sejak kehilangan posisinya di perusahaan teknologi 3 bulan lalu. Dia kehilangan pekerjaan. Seru Ayu Pratiwi kaget. Dia tidak pernah memberitahuku, tapi dia selalu membayar nafkah anak tepat waktu. Petugas polisi Lina Dewi menjelaskan menurut catatan bank, ia menarik dana dari tabungan pensiunnya untuk mempertahankan pembayaran itu. Sepertinya dia bertekad tidak melewatkan kewajibannya meskipun kesulitan. Siti Wulandari merasakan sedikit simpati. Budi Santoso memang selalu bangga, mungkin terlalu bangga untuk mengaku kesulitan. "Bagaimana dengan foto-foto itu?" tanya Ayu Pratiwi dengan suara nyaris tak terdengar. Ekspresi petugas polisi Lina Dewi tetap netral. "Kami sedang meninjau semua bukti dengan hati-hati. Penyelidikan masih tahap awal." Ia menoleh pada Siti Wulandari. "Ibu Siti Wulandari sebagai orang yang mengenalnya selama bertahun-tahun, pernahkah Anda melihat perilaku yang mencurigakan terhadap Putri Ayunda?" Siti Wulandari berpikir dalam. Tidak. Dia selalu sangat sayang pada Putri Ayunda. Setelah perceraian, dia malah terlihat berusaha keras membuat waktu singkat mereka bersama jadi istimewa. "Bu," protes Ayu Pratiwi. "Aku hanya jujur, Nak," jawab Siti Wulandari lembut. "Kita belum tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi." Petugas polisi Lina Dewi mencatat lalu bertanya, apakah Putri Ayunda pernah menunjukkan ketidaknyamanan saat berkunjung ke ayahnya? "Tidak," jawab Siti Wulandari sebelum putrinya sempat bicara. "Dia selalu senang bertemu ayahnya. Belakangan ini berbeda," sela Ayu Pratiwi. "Setelah beberapa kali kunjungan terakhir, dia jadi lebih pendiam. Anak sering merasakan ketegangan antara orang tua meskipun kita berusaha menyembunyikannya." Komentar petugas polisi Lina Dewi.
Percakapan berlanjut dan Siti Wulandari semakin bimbang antara ketakutan putrinya dan instingnya sendiri bahwa ada yang tidak cocok. Budi Santoso memang punya kekurangan, tapi tuduhan itu terasa tidak selaras dengan pria yang dikenalnya hampir 1 dekade. Setelah petugas polisi Lina Dewi pergi, Putri Ayunda keluar dari kamar. "Nenek, bolehkah aku telepon ayah malam ini?" "Itu malam cerita kami," tanyanya polos. Ayu Pratiwi dan Siti Wulandari saling pandang. Beban pilihan sulit tergantung di antara mereka. "Tidak malam ini, sayang," jawab Ayu Pratiwi. "Akhirnya ayah sedang sibuk." Wajah Putri Ayunda muram. Tapi dia janji mau cerita tentang pahlawan Timun Acar Berani. "Apa?" tanya Siti Wulandari. Merasa ada sesuatu yang mengusik. "Satria Timun Renyah yang berani," ulang Putri Ayunda. "Itu dongeng sebelum tidur kami." 3 hari setelah kunjungan petugas polisi Lina Dewi, Siti Wulandari menyadari kabar sudah mulai menyebar. Sahabat lamanya Fitriani tiba-tiba menyeberang jalan untuk menghindarinya di depan warung. Sore harinya saat pertemuan mingguan di kelompok baca Al-Quran, percakapan langsung terhenti canggung saat ia masuk. "Siti Wulandari, kami tak yakin kau akan datang hari ini," kata Desi Kartika dengan senyum dipaksakan. "Mengingat situasi keluargamu," Siti Wulandari meletakkan bukunya perlahan. Situasi keluarga. 6 wanita itu bertukar pandang gelisah. "Kami dengar tentang mantan suami Ayu Pratiwi," bisik Yuni Amalia, mantan perawat sekolah. "Kasus yang begitu buruk, seluruh lingkungan membicarakannya." Rasa marah protektif menyelimuti Siti Wulandari. "Belum ada yang terbukti," katanya tegas. "Dan aku harap ada kebijaksanaan menjaga rahasia selagi penyelidikan berlangsung." "Tentu saja," jawab Desi Kartika sambil mengangguk. Meski ekspresinya berkata lain, "Kami hanya khawatir." Bagaimanapun juga anak-anak di lingkungan ini, Putri Ayunda aman dan dirawat dengan baik. Potong Siti Wulandari tegas. "Itu saja yang perlu kalian tahu sekarang." Pertemuan itu berlanjut dengan kesopanan yang kaku. Namun, Siti Wulandari menyadari bagaimana yang lain menjaga jarak. Seolah-olah masalah itu bisa menular. Setelahnya, ia menolak tawaran teh biasa dari Desi Kartika dan cepat-cepat pulang. Hatinya berat menyadari bahwa vonis sudah dijatuhkan di pengadilan opini publik. Di rumah, ia mendapati Ayu Pratiwi sedang menelepon dengan suara penuh amarah yang ditahan. "Saya paham itu kebijakan, Ibu Sulastri. Tapi Putri Ayunda sudah ikut di sanggar tari itu 2 tahun. Pentasnya bulan depan dan dia sudah berlatih berminggu-minggu." Saat menutup telepon, keteguhan Ayu Pratiwi runtuh. "Mereka melarang kita membawa Putri Ayunda ke sanggar tari sampai masalah ini selesai." Rupanya orang tua lain mengajukan keberatan. Tangan Siti Wulandari bergetar saat menyiapkan teh. Orang selalu takut pada apa yang tidak mereka mengerti. Mereka terlalu cepat menyimpulkan. Kesimpulan yang sama dengan yang polisi selidiki. Sahut Ayu Pratiwi pahit. Tiba-tiba bel rumah berbunyi membuat keduanya membeku. Tamu sudah jarang sejak penyelidikan dimulai. Namun yang muncul di teras justru mengejutkan. Nur Hayati, adik perempuan Budi Santoso, tampak canggung tapi tekad terlihat di wajahnya. "Aku tahu mungkin aku orang terakhir yang ingin kalian lihat," ucapnya. "Tapi aku perlu bicara tentang Budi Santoso." Ayu Pratiwi mulai menutup pintu, tapi Siti Wulandari menahan. 5 menit saja, Nur Hayati." "Itu saja." Di ruang tamu, Nur Hayati duduk cemas di tepi sofa. "Kakakku hancur. Dia tak bisa makan atau tidur. Mereka sudah men-skorsnya dari pekerjaan malam di toko kelontong karena penyelidikan ini." "Itu menyedihkan," kata Ayu Pratiwi dingin. "Tapi kalau dia tak punya apa-apa untuk disembunyikan," dia tidak potong Nur Hayati cepat. "Dia tak akan pernah menyakiti Putri Ayunda. Dia hidup hanya untuk anak itu." Ia menoleh pada Siti Wulandari. "Ibu tahu sendiri 8 tahun dia jadi bagian keluarga ini." Siti Wulandari mengangguk pelan. Itulah yang membuat ini sulit dipahami. Nurati merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Ini buku resepnya. Dia mulai menulis setelah perceraian. Ketika sadar Putri Ayunda akan makan setengah dari waktunya bersama dia. Dia mengajarkan dirinya sendiri memasak untuknya. Siti Wulandari membuka buku itu. Melihat halaman-halaman penuh catatan resep rapi, banyak yang diberi tanda disetujui Putri di pinggirannya bersama catatan kecil seperti tidak suka kulit roti, lebih suka wortel daripada seledri, suka acar timun, harus yang ekstra renyah.
Catatan terakhir menarik perhatiannya. Tapi sebelum sempat dibaca lebih lanjut, Putri Ayunda masuk berlari bersama pengasuhnya. Tante Nurhayati, serunya memeluk bibi dari pihak ayahnya. Para orang dewasa terdiam menyaksikan Putri Ayunda berceloteh riang tentang harinya. Tiba-tiba ia bertanya, "Tante, bawa lagi Atria Timun acar untukku." Nurati tersenyum sedih. "Tidak hari ini, sayang. Tapi ayahmu bilang, ingatlah bahwa pahlawan Timun acar berani selalu gagah, bahkan saat keadaan menakutkan." Akhir pekan tiba dengan hujan deras mencerminkan suasana muram di rumah Siti Wulandari. Putri Ayunda terus bertanya-tanya kenapa ia tidak boleh bertemu ayahnya dan penjelasan hati-hati dari Ayu Pratiwi makin lama makin rapuh. Tapi sudah tuh hari mama hitungnya dengan jari kecil saat sarapan. "Aku selalu bertemu ayah setelah 7 hari. Ayu Pratiwi menatap putus asa pada Siti Wulandari. "Ayahmu sedang ada urusan orang dewasa, sayang." "Apa dia sakit?" Wajah Putri Ayunda cemas. "Waktu aku sakit, dia buatkan sup khusus dan bacakan dongeng seharian." Siti Wulandari menyela lembut. "Ayahmu tidak sakit, nak. Dia hanya butuh waktu membereskan beberapa hal." Setelah Putri Ayunda pergi bermain di ruangan sebelah, Ayu Pratiwi berbisik, "Berapa lama kita bisa terus begini?" Detektif bilang penyelidikan bisa memakan waktu berminggu-minggu. Siti Wulandari juga memikirkan hal yang sama. Ditambah keraguan yang terus mengusik sejak kunjungan Nurhayati. Buku resep milik Budi Santoso tergeletak di nakasnya. Sering ia baca berulang mencatat betapa telitinya ia memperhatikan kesukaan Putri Ayunda. "Aku rasa aku perlu bicara langsung dengan Budi Santoso," ucap Siti Wulandari. Tiba-tiba kepala Ayu Pratiwi langsung terangkat. "Apa, Ibu? Polisi sudah melarang kontak." "Mereka melarangmu, bukan aku," sahut Siti Wulandari tenang. "Aku tidak terlibat langsung dalam kasus ini dan aku sudah mengenalnya hampir 10 tahun. Justru itu, Ibu, karena terlalu dekat, Ibu tidak bisa melihat dengan jelas." Suara Ayu Pratiwi meninggi sebelum ia menurunkannya lagi. "Ibu terlalu bias." Siti Wulandari menggenggam tangan putrinya. "Nak, waktu ayahmu meninggal, kamu bilang hal tersulit adalah merasa tidak sempat mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Apapun hasil penyelidikan ini, kita semua berhak mendapatkan kejelasan. Putri Ayunda pun berhak." Setelah perdebatan panjang, akhirnya Ayu Pratiwi setuju dengan syarat pertemuan dilakukan di tempat umum dan Siti Wulandari harus melaporkan semua yang dibicarakan. Sore itu Siti Wulandari duduk di pojok sepi kedai kopi perpustakaan. Jantungnya berdebar cepat ketika melihat Budi Santoso masuk. Ia tampak menyedihkan, tidak bercukur. Lingkaran hitam di bawah matanya, pakaian longgar seakan berat badannya turun banyak. "Bu Siti Wulandari." Sapanya serak berhenti di meja. "Terima kasih sudah datang." "Duduklah, Budi." Jawabnya memperhatikan tangan lelaki itu sedikit gemetar saat menarik kursi. Sejenak keduanya terdiam. Beratnya tuduhan dan ketidakpastian menggantung di udara. "Bagaimana kabar Putri Ayunda?" Akhirnya ia bertanya. Suaranya patah saat menyebut nama putrinya. "Bingung dia merindukanmu," jawab Siti Wulandari meneliti reaksinya. Mata Budi Santoso berkaca-kaca. Cepat ia kedipkan. "Aku sangat merindukannya. Ini menghancurkanku, Bu." Tuduhan itu ia menggeleng tak percaya. Siti Wulandari menarik napas dalam. "Budi, aku harus bertanya langsung. Benda hijau di gambar Putri Ayunda itu apa?" Lelaki itu tampak bingung sesaat, lalu kesadaran muncul di wajahnya. "Acar? Jadi ini semua tentang itu, acar?" ulang Siti Wulandari. Perasaan aneh merayapi dirinya. "Ya, acar timun. Putri sangat menyukainya, tapi hanya yang renyah dari toko khusus dekat apartemenku," jelasnya. Mengacak rambut kusutnya. "Kami punya acara yang dia sebut makan siang istimewa setiap Sabtu. Aku sedang mengajarinya berbagai makanan supaya dia tidak hanya makan nugget ayam." Siti Wulandari teringat catatan resep dengan keterangan tentang acar dan foto-foto yang diambilnya. Budi Santoso merogoh dompet dan mengeluarkan selembar foto. Tampak Putri Ayunda duduk di meja kecil tersenyum lebar dengan roti isi setengah dimakan dan jelas sekali acar timun di piringnya. "Aku memotret petualangan memasak kami," jelasnya. "Aku berniat membuatkan buku kecil untuk ulang tahunnya. Berisi semua resep makan siang istimewa kami." Siti Wulandari terpaku pada foto itu,
lalu menatap wajah Budi yang penuh keputusasaan. Sebuah kesadaran perlahan muncul. Pahlawan Timun Acar berani, gumamnya lirih. Itu cerita yang kau dongengkan. Budi Santoso mengangguk. Senyum tipis muncul untuk pertama kalinya. Ya, tentang Pangeran Timun Renyah yang kecil tapi berani. Putri menyukainya. Siti Wulandari terdiam di kedai kopi perpustakaan, menatap foto polos itu. Implikasi dari penjelasan Budi membuat pikirannya berputar hebat. Selama ini benda hijau misterius di gambar Putri Ayunda hanyalah sepotong acar timun. Budi, katanya, hati-hati. Apa kau sudah menjelaskan hal ini pada penyidik? Budi Santoso mengangguk dengan wajah pasrah. Tentu saja saat mereka menunjukkan gambar itu padaku, aku langsung menjelaskan, tapi mereka tampak tidak yakin. Mereka terus bertanya tentang rahasia khusus dan kenapa aku bilang pada Putri, Ayunda, jangan menceritakan makan siang kami pada ibunya. Siti Wulandari mengerutkan kening. Apa kau benar-benar memintanya menyimpan rahasia dari Ayu Pratiwi? Ekspresi Budi berubah gusar. Tidak persis begitu. Aku hanya bilang pelajaran memasak kita akan jadi kejutan ulang tahun untuk Ayu Pratiwi. Aku berencana menunjukkan bagaimana Putri sudah belajar membuat hidangan sederhana. Aku tak pernah membayangkan terdengar aneh kalau diucapkan anak 6 tahun. Kenapa tidak langsung katakan pada Ayu Pratiwi soal pelajaran memasak ini? Desak Siti Wulandari. Budi ragu sejenak. Karena aku ingin membuktikan kalau aku bisa jadi ayah yang baik tanpa bantuannya. Setelah perceraian, dia jelas-jelas menganggap aku tak mampu mengurus anak dengan benar. Pelajaran memasak ini caraku menunjukkan pada Putri dan juga padanya bahwa aku bisa memberikan lebih dari sekadar hiburan akhir pekan. Percakapan mereka berlanjut dan Siti Wulandari mulai menyatukan kepingan teka-teki. Masalah keuangan Budi bermula sejak perusahaannya merumahkan banyak karyawan. Terlalu gengsi untuk bercerita pada Ayu Pratiwi. Ia bekerja 3 pekerjaan paruh waktu demi tetap membayar nafkah anak sambil menguras tabungan. Orang-orang aneh yang dilaporkan tetangga hanyalah rekan kerja yang menjemputnya ketika motornya rusak. Kenapa tidak cerita pada siapapun kalau kau kesulitan? Tanya Siti Wulandari. Tawa Budi terdengar hambar dan membenarkan anggapan semua orang bahwa aku gagal. Perceraian saja sudah cukup memalukan. Aku hanya ingin tetap punya martabat di mata Putri. Ketika Siti Wulandari kembali ke rumah, ia menemukan Ayu Pratiwi dan Putri Ayunda sedang membuka album foto lama di ruang tamu. Putri bersorak melihat foto ibunya kecil. Mama, waktu kecil Mama mirip aku, katanya sambil tertawa melihat foto Ayu Pratiwi umur 4 tahun belepotan es krim coklat. Ayu Pratiwi menoleh pada ibunya yang baru masuk. Tatapannya penuh tanya, tapi Siti Wulandari menggeleng pelan, memberi isyarat untuk membicarakannya nanti. Setelah Putri tidur, Siti Wulandari duduk bersama putrinya di dapur dan menceritakan percakapannya dengan Budi. Setiap detail yang ia ceritakan membuat ekspresi Ayu Pratiwi bergeser dari ragu menjadi bingung lalu goyah. Acar timun. Ia mengulang tak percaya. Seluruh penyelidikan ini hanya tentang acar timun dan pelajaran memasak yang dimaksudkan jadi kejutan. Ya, jawab Siti Wulandari lembut. Budi hanya mencoba membuktikan dirinya sebagai ayah. Ayu Pratiwi menggeleng tak percaya. Tapi bagaimana dengan rahasia khusus foto-foto itu? Tetangga yang mendengar dia bilang, jangan cerita pada aku. Siti Wulandari meraih tasnya, mengeluarkan foto yang diberikan Budi bersama daftar cerita anak yang ia buat tentang pahlawan Timun Acar berani. Lihat ini, Ayu, lihat baik-baik. Saat Ayu Pratiwi memeriksa bukti itu, ibunya berkata pelan, ingat waktu umur 8 tahun saat ayahmu dan aku sedang melalui masa sulit, kau bilang pada gurumu kalau kami sering berkelahi malam-malam. Sekolah memanggil kami. Khawatir ada kekerasan dalam rumah tangga. Ternyata maksudmu adalah suara guntur yang menakutkanmu. Kau menyebutnya perkelahian malam dan kami selalu menenangkanmu. Perlahan pemahaman muncul di mata Ayu Pratiwi. Jadi ibu pikir ini juga salah pengertian anak. Aku pikir, jawab Siti Wulandari hati-hati. Anak-anak melihat dunia dengan cara berbeda dan terkadang ketakutan kita mewarnai apa yang kita dengar. Ayu Pratiwi menatap foto Putri Ayunda dengan makan siang acar. Air mata mengalir, tapi psikolog begitu yakin. Polisi pun tampak sangat khawatir. Mereka menjalankan tugasnya, ujar Siti Wulandari lembut. Melindungi Putri. Sama seperti kau, sama seperti Budi dengan caranya sendiri. Ponsel Ayu Pratiwi bergetar menerima pesan singkat dari Detiv Rivera. Ada informasi baru. Besok jam 9 pagi kita harus bertemu.
Saya membawa spesialis. Keesokan paginya, suasana di kantor Dinas Sosial Anak dan Keluarga terasa berbeda. Tidak lagi terlalu menakutkan, tapi justru lebih penting. Siti Wulandari menemani putrinya. Keduanya tegang menanti apa yang akan diungkapkan Detiv Rivera. Mereka diarahkan ke ruang rapat di mana Dr. Sri Winarni sudah menunggu bersama Detiv Rivera dan seorang pria berambut perak memperkenalkan diri sebagai Dr. Hendra Gunawan, spesialis psikologi anak. "Terima kasih sudah datang," ucap Detiv Rivera. Nadanya melunak. "Sebelum kita lanjut, saya ingin menegaskan bahwa kesejahteraan Putri Ayunda tetap menjadi prioritas utama." Ayu Pratiwi mengangguk kaku. "Tentu, jadi apa informasi barunya?" Detiv Rivera melirik Dr. Hendra yang membuka map di depannya. Ia mengeluarkan beberapa barang di meja, gambar asli milik Putri, foto-foto hasil sesi memasak bersama Budi Santoso, dan transkrip wawancara dengan sang anak. "Saat menyelidiki masalah yang menyangkut anak, jelas Dr. Hendra, kita harus teliti dan berhati-hati. Anak-anak berkomunikasi berbeda dari orang dewasa menggunakan bahasa dan konsep sesuai dunia mereka yang sering disalahikan oleh orang dewasa." Siti Wulandari memperhatikan jemari Ayu Pratiwi menggenggam tasnya erat. Wajahnya menegang menunggu apa yang akan diucapkan berikutnya. Setelah analisis mendalam, lanjut Dr. Hendra. "Saya percaya ini adalah kasus salah tafsir konteks." Ia menunjuk gambar hijau itu. "Benda silinder dengan tetesan biru ini, menurut pendapat profesional saya sangat konsisten dengan acar timun, khususnya acar timun dalam rendaman." Ayu Pratiwi menghela napas tajam. "Itu yang selalu dikatakan Budi." "Benar," sahut Detiv Rivera. "Kami sudah memverifikasi penjelasannya dari berbagai sumber. Stroke belanja dari apartemennya cocok dengan pembelian di toko khusus acar. Buku resepnya mencatat jelas kesukaan Putri. Dan yang paling penting dengan teknik wawancara khusus, Putri Ayunda sendiri mengidentifikasi benda itu sebagai acar yang ia sukai saat makan siang bersama ayahnya." Dr. Sri Winarni mencondongkan tubuh. "Ayo, aku tahu ini membingungkan untukmu. Kau sudah melakukan hal yang tepat dengan melapor. Itulah yang akan dilakukan ibu manapun." Mata Ayu Pratiwi berkaca-kaca. "Tapi aku salah. Aku menuduh Budi." Suaranya terputus. "Kau hanya merespons informasi dari para profesional yang juga khawatir," ucap Dr. Hendra lembut. "Itulah tujuan penyelidikan. Menemukan kebenaran bukan sekadar menguatkan kecurigaan." Siti Wulandari menaruh tangannya di bahu putrinya, merasakan tubuhnya bergetar. "Apa yang terjadi sekarang?" tanya Ayu Pratiwi lirih. Detiv Rivera menutup buku catatannya. "Secara resmi, penyelidikan menyatakan tidak ada bukti pelanggaran. Budi Santoso akan dibebaskan sepenuhnya dan kami merekomendasikan agar pengaturan hak asuh kembali normal sesegera mungkin. Namun, Dr. Sri Winarni menambahkan, situasi ini telah menimbulkan stres besar bagi semua pihak. Saya menyarankan sesi terapi keluarga untuk membangun kembali kepercayaan dan komunikasi." Pertemuan pun berakhir dengan membahas langkah praktis. Putri Ayunda akan menjalani satu sesi terakhir bersama Dr. Hendra untuk memastikan ia tidak trauma setelah banyak diwawancarai. Budi Santoso akan diberitahu secara resmi bahwa semua tuduhan tidak berdasar. Lalu reuni dengan Putri akan diatur dengan pengawasan hati-hati. Di lorong setelahnya, Ayu Pratiwi bersandar di dinding. Wajahnya menunjukkan campuran lega dan hancur pada saat yang sama. "Aku sudah menghancurkan segalanya. Bu, bagaimana Budi Santoso bisa memaafkanku? Bagaimana aku bisa memaafkan diriku sendiri?" bisik Ayu Pratiwi putus asa. Siti Wulandari menggenggam tangan putrinya dengan lembut. "Ini belum saatnya bicara tentang maaf, Nak. Ini saatnya penyembuhan bagi kalian semua, terutama untuk Putri Ayunda. Orang-orang boleh saja berkata macam-macam tentang dia, tentang reputasinya, tentang pekerjaannya." Suara Ayu bergetar, "Tapi selangkah demi selangkah, Nak, yang paling penting sekarang adalah Putri butuh ayahnya kembali dalam hidupnya. Lainnya akan menyusul," jawab ibunya mantap. Saat mereka berjalan menuju mobil, ponsel Ayu Pratiwi berdering. Nama Budi tertera di layar. Dengan hati-hati ia mengangkat. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, kadang menyeka air mata. Setelah menutup telepon, ia menoleh pada ibunya dengan campuran harapan dan cemas. Dia ingin bertemu dengan Putri besok. "Di rumahmu, Ibu." Dan dia minta ibu hadir. Nafasnya bergetar. Katanya dia akan membawa acar timun. Malam itu, Siti Wulandari menyiapkan rumahnya,
memberi perhatian khusus pada meja makan tempat mereka akan berkumpul. Ia mengilapkan porselen terbaiknya, menatap bunga segar di tengah meja, seolah isyarat kecil itu bisa meredakan luka dalam sebuah keluarga yang retak. Sementara itu, Ayu membantu Putri mandi dan bersiap tidur. Siti berdiri lama di lorong, menatap galeri foto keluarga. Jemarinya berhenti pada satu bingkai. Dirinya saat berusia 35 tahun, memangku Ayu kecil berusia 7 tahun dengan senyum almarhum Abdul Rahman di samping mereka. Kita juga pernah melewati badai. Bisiknya pada foto itu, teringat masa-masa sulit ketika suaminya kehilangan pekerjaan hingga rumah tangga hampir hancur. Tapi waktu, kesabaran, dan maaf membuat mereka kembali utuh. Matanya beralih pada foto lain. Ayu dan Budi di hari pernikahan mereka, Putri masih berupa janin di perut ibunya. Keduanya tampak begitu muda, penuh harapan. Suara langkah kecil memecah lamunannya. Putri muncul dengan pi favoritnya bermotif awan. "Nenek, lagi ngobrol sama foto kakek ya?" tanyanya polos. Siti tersenyum. "Iya, nak." Kadang itu membantu nenek berpikir. Putri mengangguk serius. "Aku juga suka ngobrol sama pahlawan Timun Acar berani waktu di rumah ayah." "Kalau aku merasa takut," Siti menunduk. Kaget mendengar pengakuan itu. "Apa yang membuatmu takut, sayang?" "Kalau ayah sedih, dia berusaha sembunyikan. Tapi aku bisa lihat. Dia suka lihat foto-foto kita waktu masih lengkap. Lalu jadi diam." Siti mengelus pipi cucunya. "Orang dewasa kadang memang sedih, bahkan yang paling berani sekalipun." Putri menguap. "Itu juga yang dibilang pahlawan Timun Acar berani." "Nenek, benar ayah datang besok?" tanyanya lagi dengan mata berbinar. "Iya sayang." Senyum Putri langsung mekar. "Dia bawa acar kan? Aku kangen makan siang istimewa kita." "Nenek rasa begitu?" jawab Siti. Hatinya perih melihat kebahagiaan sederhana cucunya. Malam semakin larut. Si menemukan Ayu duduk di dapur menatap buku resep milik Budi. "Kau tahu, Bu?" katanya pelan tanpa menoleh. "Budi mengajarkan Putri resep-resep yang dulu kau ajarkan padaku. Dia menjaga tradisi keluarga kita di makan siang akhir pekan mereka." Siti duduk di sampingnya melihat noda air mata di halaman buku itu. "Dia memang selalu memperhatikan hal-hal yang penting bagimu. Bagaimana kita bisa sampai sejauh ini?" bisik Ayu. "Bagaimana aku bisa berhenti melihatnya dengan jelas?" Cahaya pagi menyusup melalui jendela dapur rumah Siti Wulandari. Ia menyiapkan sarapan istimewa. Hari ini Budi akan datang. Suasana rumah bergetar oleh ketegangan sekaligus harapan. Putri bangun lebih pagi karena tak sabar. Ia sibuk menatap meja dengan teliti. Menaruh setiap garpu sejajar sempurna di sisi piring. "Menurutmu ayah suka bunganya?" tanya Putri Ayunda. Menata bunga aster di vas meja untuk ketiga kalinya. "Indah sekali, sayang." "Sama indahnya denganmu di gaun cantik itu," jawab Siti Wulandari lembut. Ayu Pratiwi masuk ke dapur. Wajahnya pucat setelah semalaman hampir tak tidur. Ia sudah berganti pakaian 2 kali sebelum akhirnya memilih gaun biru sederhana yang pernah dipuji Budi Santoso. Usahanya terlihat santai, justru dikhianati ketegangan di bahunya. "Apa ada lagi yang harus kita siapkan?" tanyanya dengan nada ceria yang dipaksakan. Siti menggenggam tangan putrinya. "Semuanya sudah siap." Tarik napas. "Nak." Tepat pukul 10 bel berbunyi. Putri berlari menuju pintu. Tapi Ayu menahan lengannya dengan lembut. "Biar nenek yang bukakan, sayang." bisiknya. Kekhawatiran tak terucap bahwa kegembiraan Putri mungkin akan terlalu membebani ayahnya menggantung di udara. Siti membuka pintu dan mendapati Budi berdiri di teras. Wajahnya bersih dicukur mengenakan kemeja rapi. Di tangannya ada tas hadiah kecil dan bungkus coklat kertas yang diduga Siti berisi acar timun kesukaan Putri. Ekspresinya campuran antara harapan dan kecemasan. "Terima kasih sudah menerimaku," ucapnya resmi. Seakan ia tak pernah melewati hari raya dan makan malam keluarga di rumah ini. "Kau selalu diterima di sini, Budi," jawab Siti tulus. Saat mereka masuk ruang tamu, Putri mengintip dari balik sudut, mendadak malu menghadapi momen yang sudah ia nantikan berhari-hari. "Ayah." bisiknya Budi berlutut meletakkan bungkusan tubuhnya bergetar saat memandang putrinya. "Halo, Putri Timun Acar."
Putri melompat ke pelukannya dengan begitu kuat hingga hampir membuatnya terjatuh. Ia memeluk erat seolah takut ayahnya akan hilang lagi. Dari balik bahu Putri, matanya bertemu dengan pandangan Ayu yang berdiri di ambang pintu dengan ekspresi sulit dibaca. "Aku sangat merindukanmu," seru Putri menarik wajahnya untuk melihat ayahnya. Ayah bawa pahlawan Timun Acar. Senyum tulus pertama sejak berminggu-minggu muncul di wajah Budi. Lebih baik ayah bawa satria sungguhan. Ia membuka bungkusan coklat kertas, memperlihatkan satu toples acar timun dan buku resep kecil dengan sampul bergambar tangan bertuliskan petualangan makan siang istimewa Putri dan ayah. "Ayah buat ini untukmu," jelasnya menyerahkan buku itu. "Semua resep kita dengan foto-foto." Putri membolak-balik halaman penuh semangat, memperlihatkannya pada Ayu dan Siti. Foto-foto itu menampilkan dirinya sedang membantu Budi membuat roti isi, mengaduk sup, dan selalu ada acar timun di piringnya. "Lihat, Mama, ini aku motong tomat pakai pisau khusus anak-anak," tunjuknya bangga. Ayu mendekat menatap foto-foto itu dengan pemahaman baru. Setiap halaman membuka kepingan kebenaran, hubungan ayah anak yang murni dan penuh kasih yang sempat tertutup oleh ketakutan dan salah tafsir. Pagi itu berjalan dengan hangat meski hati-hati. Putri mendominasi percakapan, bersemangat menceritakan semua yang ia lewatkan bersama ayahnya. Budi mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali melirik Ayu yang kini tersenyum tipis namun nyata. Saat Putri membawa Budi melihat gambar terbarunya yang ditempel di kulkas Siti, Ayu berbisik, "Dia lebih kurus, terlihat lelah." "Penyembuhan butuh waktu," jawab Siti lembut. Untuk semua orang saat mereka hendak pindah ke ruang makan untuk makan siang, bel kembali berbunyi tiba-tiba. Siti membuka pintu dan menemukan Nurhayati, adik perempuan Budi, berdiri dengan wajah khawatir. "Aku minta maaf mengganggu," ucap Nurhayati cepat. "Tapi ada hal penting yang harus kalian tahu." Siti Wulandari segera mempersilakannya masuk, memperhatikan map yang digenggam erat oleh wanita itu. Suasana ruangan seketika berubah. Keseimbangan rapuh yang baru saja dibangun kini terasa di ujung pisau ketidakpastian. Nurhayati Budi Santoso menatap adiknya kaget. "Apa yang kau lakukan di sini?" Pandangan Nurhayati beralih ke arah Putri Ayunda yang sedang menunjukkan gambar barunya dengan krayon kepada ayahnya. "Bisa kita bicara sebentar secara pribadi?" Postur tubuh Ayu Pratiwi menegang. Rasa takut lamanya muncul kembali. "Apapun itu, katakan saja di depan kami semua," jawabnya kaku. "Ini tentang penyelidikan," jelas Nurati pelan dan dampaknya setelah itu. Siti Wulandari segera menyela dengan tenang. "Sayang, kenapa tidak siapkan set pesta tehmu di ruang depan? Sebentar lagi kita semua akan bergabung untuk makan pencuci mulut spesial." Begitu Putri Ayunda melompat pergi, Nurhayati membuka mapnya di meja. "Aku sudah berbicara dengan orang-orang di pusat komunitas kelurahan tempat Budi sering jadi relawan. Kabar tentang penyelidikan sudah cepat menyebar. Sayangnya kabar tentang keputusan akhirnya tidak secepat itu." "Maksudmu apa?" tanya Ayu Pratiwi tegang. "Maksudnya?" jawab Budi sebelum adiknya sempat bicara. "Banyak orang masih percaya pepatah lama. Tak ada asap kalau tak ada api." Suaranya lelah tanpa nada getir. Nurhayati mengangguk. Budi memang sudah dibebaskan sepenuhnya, tapi reputasinya rusak parah. 2 pekerjaan paruh waktunya sudah hilang. Pemilik kos menolak memperpanjang kontraknya. Dan yang terburuk, ia ragu melirik kakaknya. Beberapa orang tua di sekolah Putri Ayunda sedang mengedarkan petisi untuk membatasi hak asuhnya. "Itu keterlaluan," seru Siti Wulandari. "Penyelidikan membuktikan semuanya hanya salah paham. Orang lebih suka gosip sensasional daripada kebenaran membosankan," ucap Nurhayati getir. "Tapi bukan hanya itu, aku datang ke sini." Ia mengeluarkan beberapa dokumen. "Aku sudah mengumpulkan pernyataan saksi karakter orang-orang yang mengenal Budi dan bersedia mendukungnya secara terbuka." Ayu Pratiwi mencondongkan tubuh membaca nama-nama yang familiar, ekspresinya melunak. "Ini semua dari tetangga lama kita, mantan kolegaku, bahkan fotografer pernikahan kita," bisiknya. 17 orang sejauh ini, jelas Nurhayati termasuk Dr. Bayu Prasetyo, dokter anak Putri Ayunda. Sejak lahir. Ia menulis pernyataan rinci tentang betapa teladannya Budi sebagai ayah yang ia saksikan sendiri bertahun-tahun. Wajah Budi terperangah. "Kau melakukan semua ini tanpa memberitahuku." Nurati menggenggam tangannya. "Kau tidak sendirian, Kak. Ada banyak orang peduli padamu."
Orang-orang yang mengenal dirimu yang sebenarnya. Siti Wulandari menoleh ke Ayu melihat air mata putrinya hampir tumpah saat membaca testimoni itu. Setiap pernyataan menggambarkan Budi apa adanya. Penuh dedikasi, lembut, kadang kikuk, tapi sepenuhnya mengabdi pada anaknya. Masih ada lagi. Lanjut Nurati. Aku sudah bicara dengan seorang pengacara advokasi keluarga yang spesialis menangani kasus seperti ini. Dia yakin kita punya dasar hukum untuk meminta pemulihan nama baik Budi secara resmi, termasuk pemberitahuan kepada bekas atasannya dan sekolah putri. Aku tidak ingin membuat segalanya makin rumit, ucap Budi lirih. Aku hanya ingin melangkah maju demi putri. Ayu Pratiwi mengangkat wajahnya dari tumpukan kertas untuk pertama kalinya hari itu menatap langsung mata mantan suaminya. Tidak, Nur Hayati benar. Ini bukan hanya tentang melangkah maju, ini tentang keadilan. Suaranya makin kuat. Apa yang terjadi padamu itu salah, Budi. Penyelidikan itu perlu untuk melindungi putri. Tapi dampaknya gosip, penghakiman tanpa bukti itu tidak bisa diterima. Wajah terkejut Budi jelas terlihat. Kau akan membantuku dengan ini. Aku ibunya putri. Jawab Ayu Pratiwi. Mantap. Dan kau ayahnya, kita berdua menginginkan yang terbaik untuknya. Itu juga termasuk memastikan ayahnya diperlakukan dengan adil, ujar Ayu Pratiwi tegas. Nurati tersenyum lega. Masih ada satu hal lagi. Bulan depan pusat komunitas kelurahan akan mengadakan kelas memasak keluarga. Mereka bertanya apakah Budi Santoso bersedia mengajar dengan Putri Ayunda sebagai asistennya? Itu akan jadi kesempatan sempurna untuk menunjukkan kepada publik seperti apa hubungan kalian sebenarnya. Untuk pertama kalinya, sejak semua kekacauan ini dimulai, cahaya harapan tulus muncul di mata Budi. Putri pasti sangat senang. Ngomong-ngomong soal Putri, Selaiti Wulandari, dia sudah sabar menunggu dengan set pesta tehnya. Ayo kita bergabung sebelum dia yang datang mencari kita. Saat mereka bergerak menuju ruang depan, Ayu tertinggal sebentar, menyentuh lengan Budi dengan lembut. Maaf, bisiknya. Dua kata sederhana itu membawa beban berminggu-minggu salah paham. Budi mengangguk, jawabannya sama lirih. Aku tahu, aku juga. Minggu setelah kunjungan Nurati membawa perubahan perlahan seperti musim semi yang mencairkan genggaman dingin musim hujan. Budi mulai kembali menghabiskan akhir pekan bersama putri. Meski untuk sementara dilakukan di rumah Siti, tempat semua orang merasa lebih nyaman. Ayu pun mulai mengikuti sesi terapi keluarga yang disarankan Dr. Sri Winarni. Kadang sendirian, kadang bersama Budi untuk mengurai emosi rumit yang ditimbulkan oleh ujian berat ini. Pada Rabu sore, Siti sedang merawat kebunnya ketika Ibu Marlina, tetangga sebelah selama 15 tahun muncul di pagar. Aku sudah lama ingin menjengukmu, Siti. Katanya dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Situasi keluargamu itu sungguh sulit. Semua orang di masjid begitu sedih untuk putri kecil. Siti berdiri tegak, menepuk tanah dari sarung tangannya. Putri baik-baik saja. Terima kasih. Bahkan sekarang dia sedang makan siang bersama ayahnya. Alis Ibu Marlina terangkat tinggi. Kau masih mengizinkannya setelah semua yang terjadi? Tidak ada yang terjadi, Ibu Marlina. Jawab Siti mantap. Itu hanyalah salah paham yang sudah sepenuhnya diluruskan. Tapi suara Ibu Marlina diturunkan konspiratif. Putri Desi Kartika bekerja di sekolah dan katanya ada petisi yang beredar demi keselamatan. Anak-anak lain, kau mengerti maksudku? Sesuatu dalam diri Siti bendungan kesabaran yang dibangun selama 68 tahun akhirnya pecah. Tidak, Ibu Marlina, aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti bagaimana orang-orang yang mengaku peduli pada anak-anak begitu rela menghancurkan sebuah keluarga hanya berdasarkan gosip. Aku tidak mengerti bagaimana sahabat puluhan tahun tiba-tiba lupa tentang karakter dan kebijaksanaan yang seharusnya mereka kenal. Ibu Marlina terkejut oleh intensitas tak biasa dari Siti Budi Santoso sudah secara resmi dinyatakan bersih dari segala tuduhan. Lanjutnya suaranya mantap namun penuh tenaga. Hal mengerikan yang dibisikkan semua orang itu hanyalah acar. Sebuah acar timun sederhana yang disukai putri saat makan siang bersama ayahnya. Tapi kebenaran yang sederhana tidak cukup menarik untuk dijadikan bahan gosip. Bukan. Dari dalam rumah tanpa disadari Siti, Ayu berdiri di jendela, menyaksikan konfrontasi ibunya dengan mata terbelalak. Aku sudah tinggal di komunitas ini sepanjang hidup dewasa-ku. Siti meneruskan. Aku ikut panitia jadi relawan di sekolah, membawa makanan saat ada yang sakit,
merayakan kelahiran dan pernikahan. Selama itu belum pernah kulihat orang-orang begitu cepat menghakimi, begitu rela percaya yang terburuk tentang seseorang yang sudah mereka kenal dan hormati bertahun-tahun. Wajah Ibu Marlina pucat. Aku hanya khawatir. Kalau kau benar-benar khawatir pada kesejahteraan anak-anak, potong Siti tegas. Maka khawatirlah pada seorang gadis kecil yang sempat terpisah dari ayahnya karena salah tafsir dan rasa takut. Khawatirlah pada seorang pria baik yang reputasinya hancur karena rumor. Berhati-hatilah betapa cepatnya kita meninggalkan. Tunjukkan belas kasih ketika menghadapi hal-hal yang tidak kita pahami. Saat itu, beberapa tetangga sudah keluar dari rumah mereka, tertarik oleh suara yang tidak biasa dari Siti Wulandari yang sedang meninggikan suaranya. Selama ini aku diam demi menjaga privasi keluargaku, ujar Siti Wulandari akhirnya. Suaranya kembali lembut seperti biasa, meski tetap penuh kekuatan. Tapi sekarang aku memohon kepada kalian tetangga dan sahabatku, bantulah mengakhiri ini. Jangan malah menyebarkannya. Jika kalian mendengar gosip itu, luruskanlah. Jika kalian melihat petisi itu, tolaklah untuk menandatanganinya. Jadilah komunitas yang selalu kupercaya. Dengan itu, Siti Wulandari melepas sarung tangannya dan berjalan dengan anggun menuju rumah. Saat sampai di pintu, ia terkejut melihat Ayu Pratiwi berdiri di sana dengan air mata mengalir di wajahnya. Ibu, bisik Ayu Pratiwi memeluk Siti Wulandari dengan erat. Terima kasih. Dari dapur terdengar tawa ceria Putri Ayunda bercampur dengan suara tawa berat Budi Santoso ketika mereka menyiapkan makan siang bersama. Suara itu membalut hati Siti Wulandari seperti balsem penyembuh. Saatnya kita semua berdiri untuk kebenaran, kata Siti Wulandari sederhana. Dan kebenaran itu ada di dapur itu, ujarnya sambil tertawa melihat mereka menyiapkan roti isi dengan acar timun. Ayu Pratiwi mengusap air matanya, tekad baru mengeras di matanya. Ibu, benar dan aku rasa aku tahu persis apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Pusat komunitas kelurahan ramai dengan aktivitas ketika Siti Wulandari membantu menyusun kursi dalam setengah lingkaran menghadap dapur demonstrasi. Hari itu menjadi pembukaan dari petualangan memasak keluarga Budi Santoso dan Putri Ayunda. Sebuah kelas yang berkembang dari usulan Nurhayati menjadi sesuatu yang jauh lebih berarti. Apakah jaraknya cukup antara kursi depan dan meja masak? Tanya Siti Wulandari kepada Direktur Pusat Ibu Kartini. Sempurna? Jawab Ibu Kartini sambil mengangguk. Belum pernah ada pendaftaran kelas memasak sebanyak ini. Ada 32 keluarga yang ikut. Siti Wulandari tersenyum tahu bahwa ini bukan sekadar tentang memasak. Setelah kesadaran Ayu Pratiwi usai konfrontasi di kebun, ia meluncurkan apa yang ia sebut operasi kebenaran acar timun. Sebuah kampanye lembut namun tegas untuk meluruskan kesalahpahaman tentang Budi Santoso dan memulihkan reputasinya di komunitas. Dimulai dengan menemani Budi Santoso ke rapat orang tua murid di sekolah dasar Islam, di mana ia langsung menjelaskan kebenaran kepada kepala sekolah dan beberapa orang tua berpengaruh. Lalu disusul surat yang dirangkai penuh pertimbangan kepada jemaah masjid. Diikuti undangan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk menghadiri kelas memasak hari ini. Nenek, lihat suara riang Putri Ayunda terdengar saat ia berlari masuk ruangan memakai celemek kecil bertuliskan Chef Putri di bagian depan. Ayah yang pesan khusus untuk hari ini. Budi Santoso menyusul dari belakang sambil membawa kotak perlengkapan memasak. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan yang tak terlihat berbulan-bulan lamanya. Kegelapan di matanya selama penyelidikan akhirnya mulai pudar. Duet koki terkenal sudah datang. Sapa si Wulandari hangat. Semuanya hampir siap. Ayu Pratiwi masuk dari pintu lain sambil membawa papan poster besar. Bahan visual sudah selesai. Katanya. Putri, mau lihat karya senimu dipajang? Putri Ayunda berlari melihat saat Ayu Pratiwi menegakkan poster. Sebuah timeline dengan gambar-gambar buatan Putri Ayunda yang menunjukkan petualangan memasaknya bersama ayahnya selama setahun terakhir. Di bagian tengah terpampang gambar acar timun yang dulu memicu penyelidikan. Berdampingan dengan foto Putri, Ayunda menikmati acar itu saat makan siang istimewa. Sempurna, bisik Budi Santoso pada Ayu Pratiwi. Terima kasih sudah melakukan ini. Respon Ayu Pratiwi terhenti oleh kedatangan tamu pertama Dr. Sri Winarni dan petugas polisi Lina Dewi yang keduanya secara pribadi diundang olehnya. Kami tidak akan melewatkannya, kata Dr. Sri Winarni sambil menyambut hangat. Inilah bentuk penyelesaian positif yang selalu kami harapkan dalam pekerjaan kami. Tamu-tamu lain pun berdatangan. Tetangga, para orang tua murid dari sekolah dasar Islam tempat Putri Ayunda belajar.
Bahkan Ibu Marlina yang mendekati Siti Wulandari dengan penyesalan tulus. Aku berhutang permintaan maaf padamu dan keluargamu, katanya pelan. Seharusnya aku lebih bijak. Saat kelas akan dimulai, setiap kursi sudah terisi penuh. Budi Santoso berdiri di balik meja memasak, awalnya gugup, tetapi semakin percaya diri saat memperkenalkan pelajaran hari itu. Membuat kenangan lewat makanan, resep sederhana bisa membantu menciptakannya, katanya. Sebelum kita mulai, aku ingin berterima kasih kepada semua yang hadir. Beberapa dari kalian tahu bahwa aku dan putriku baru saja melewati masa yang sangat sulit. Ia melirik Putri Ayunda yang berdiri bangga di sampingnya dengan celemeknya. Sebuah kesalahpahaman tentang makan siang istimewa kami telah membuat beberapa minggu terakhir penuh tantangan bagi keluarga kami. Bisikan terdengar di antara penonton, banyak yang baru mengerti duduk perkaranya. Tapi hari ini bukan tentang itu. Lanjut Budi Santoso. Hari ini tentang berbagi sesuatu yang aku dan putri cintai. Memasak bersama dan menunjukkan bagaimana makanan bisa membangun ikatan antara orang tua dan anak. Putri Ayunda menarik celemek ayahnya. Ayah, bolehkah kita ceritakan tentang pahlawan Timun Acar Berani sekarang? Budi Santoso tertawa. Putriku ingin aku memperkenalkan maskot kami. Ia mengangkat sebuah timun acar dengan lengan kertas kecil dan helm dari kertas timah. Inilah pahlawan Timun Acar Berani, pahlawan dari dongeng sebelum tidur kami, dan bintang dari makan siang istimewa kami. Penonton tertawa. Ketegangan yang tersisa di ruangan pun menghilang ketika Putri Ayunda dengan semangat menjelaskan mengapa acar timun adalah sayuran paling renyah dan paling berani. Saat demonstrasi memasak dimulai, Siti Wulandari duduk di antara Ayu Pratiwi dan Nurhayati menyaksikan bagaimana Budi Santoso dan Putri Ayunda dengan cekatan meracik roti isi sederhana untuk anak-anak dihiasi acar timun. Lihat mereka, bisik Ayu Pratiwi. Matanya berbinar. Mereka luar biasa bersama. Nurhayati menggenggam tangan Ayu Pratiwi. Mereka memang selalu begitu. Kadang kita hanya butuh sudut pandang yang tepat untuk menyadari apa yang sudah ada sejak dulu. Siti Wulandari mengangguk merasakan kepingan puzzle akhirnya tersusun. Sebuah keluarga yang dulu retak kini sedang sembuh. Sebuah komunitas yang belajar dari kesalahannya. Dan di pusat segalanya, seorang gadis kecil dengan pahlawan Timun Acar Berani yang menunjukkan kepada semua orang kekuatan kebenaran sederhana. 3 bulan setelah kelas memasak itu, Siti Wulandari berdiri di dapurnya menyiapkan makan malam hari Minggu. Dari jendela, ia melihat Putri Ayunda dan Budi Santoso di halaman belakang sedang menanam bibit di kebun kecil yang mereka buat bersama. Ayu Pratiwi duduk di teras tertawa mendengar sesuatu yang dikatakan Putri Ayunda. Cahaya sore menyoroti senyum santai yang kini sering menghiasi wajahnya. Begitu banyak yang telah berubah sejak hari naas ketika gambar sederhana acar timun mengguncang hidup mereka. Penyelidikan kini menjadi bab yang sudah ditutup. Meski pelajarannya tetap membekas, Budi Santoso mendapatkan kembali posisinya di pusat komunitas kelurahan. Mengajar kelas memasak mingguan yang begitu populer hingga harus dibuat daftar tunggu. Yang lebih penting, ia dan Ayu Pratiwi menemukan cara baru untuk berbagi peran sebagai orang tua, bukan lagi sebagai pasangan yang dulu pernah ada. Namun, kini mereka menjadi mitra yang telah melewati badai dan muncul dengan pemahaman yang lebih dalam. Siti Wulandari menata acar timun di atas piring saji. Tersenyum melihat bagaimana sayuran yang dulu penuh kontroversi kini menjadi simbol ketangguhan keluarga mereka. Di pintu kulkasnya tergantung gambar terbaru karya Putri Ayunda. Keempatnya berdiri bersama di kebun milik Siti Wulandari dengan pahlawan Timun Acar Berani yang menjaga mereka dari samping. Bel pintu berbunyi menandakan tamu mereka sudah datang. Makan malam hari itu istimewa. Dr. Sri Winarni dan petugas polisi Lina Dewi diundang untuk merayakan ulang tahun ke-7 Putri Ayunda. Kedua profesional itu telah melampaui tugas resmi mereka untuk membantu keluarga ini sembuh dan perlahan menjadi sahabat. Dalam prosesnya semuanya terlihat indah, komentar Dr. Sri Winarni ketika Siti Wulandari menyambut mereka. Dan bagaimana kabar gadis ulang tahun kita? Menanam biji acar timun. Seru Putri Ayunda sambil berlari masuk dari pintu belakang dengan pipi belepotan tanah. Ayah bilang mungkin tidak akan tumbuh karena sudah diawetkan, tapi kami tetap mencoba. Para orang dewasa bertukar pandangan hangat di atas kepala Putri Ayunda. Mengagumi semangat polosnya yang tetap bertahan meski melalui segalanya. Saat mereka berkumpul di meja makan Siti Wulandari yang diperluas untuk menampung lingkaran pertemanan baru, Ayu Pratiwi berdiri untuk memberi sambutan. Sebelum kita merayakan ulang tahun Putri Ayunda, ia memulai. Aku ingin berterima kasih kepada semua yang ada di sini.
Tahun lalu mengajarkan kita betapa mudahnya kesalahpahaman bisa berkembang menjadi sesuatu yang merugikan. Tapi juga menunjukkan kekuatan kebenaran, kesabaran, dan keberanian untuk membela apa yang benar. Ia menatap langsung ke arah ibunya. Ibu, engkau tidak pernah kehilangan keyakinan pada kebaikan keluarga kita. Bahkan saat kami yang lain ragu, Siti Wulandari merasakan air mata hendak jatuh. Aku sudah cukup lama hidup untuk tahu bahwa fakta bisa menyesatkan jika diambil di luar konteks. Yang penting adalah hati seseorang. Dan aku selalu tahu hati di keluarga ini baik. Budi Santoso mengangkat gelasnya. Untuk kesempatan kedua dan untuk Satria Cartimun yang mengingatkan kita untuk berani bahkan ketika dunia menakutkan. Putri Ayunda tidak mau kalah berdiri di kursinya. Dan untuk nenek yang membuat kue kering ternak dan memperbaiki keluarga kita. Tawa menyebar di sekeliling meja ketika Siti Wulandari dengan lembut membantu cucunya kembali duduk. Aku pikir kita semua memperbaikinya bersama, sayang. Saat makan malam berlanjut, Siti Wulandari memperhatikan percakapan yang mengalir dengan mudah di sekitar meja. Dr. Sri Winarni membahas psikologi anak dengan Budi Santoso. Benar-benar tertarik pada pandangannya sebagai seorang ayah. Petugas polisi Lina Dewi dan Ayu Pratiwi saling berbagi cerita tentang kesukaan mereka pada novel misteri. Putri Ayunda menghibur semua orang dengan kisah imajinatif tentang petualangan terbaru pahlawan Timun Acar Berani. Inilah penyembuhan bukan penghapus sempurna dari pengalaman menyakitkan, tetapi transformasinya menjadi sesuatu yang bermakna. Penyelidikan itu telah meninggalkan bekas pada mereka semua, tetapi seperti kebun di luar, tumbuh kembali kehidupan dari tanah yang terguncang. Saat waktu hidangan penutup tiba, Siti Wulandari membawa keluar kue spesial yang ia buat. Di atasnya dihiasi fondan kecil berbentuk acar timun dengan helm Katria dikelilingi 7 lilin. Buatlah sebuah permintaan, Putri Ayunda, dorong Ayu Pratiwi ketika mereka menyalakan lilin. Putri Ayunda memejamkan mata rapat-rapat. Berpikir keras sebelum meniup ke-7 lilin itu dalam satu hembusan penuh tekad. Ruangan pun pecah dalam tepuk tangan. Apa yang kamu harapkan? Tanya Budi Santoso. Putri Ayunda menggeleng serius. Tidak boleh bilang nanti tidak terkabul. Tapi, tambah Putri Ayunda dengan senyum nakal. Itu tentang keluarga kita, tentang acar timun, dan tentang bahagia. Siti Wulandari menangkap tatapan Ayu Pratiwi dari seberang meja. Kedua perempuan itu berbagi momen syukur yang mendalam. Gambar yang dulu disalahpahami hampir memecah belah mereka justru membawa pada kebenaran yang lebih dalam. Bahwa cinta seperti pahlawan Timun Acar Berani dalam kisah Putri Ayunda mampu bertahan menghadapi tantangan apapun selama didukung dengan pengertian dan pengampunan. Saat Siti Wulandari menyajikan kue kepada lingkaran keluarganya yang kini semakin luas, ia tahu bahwa beberapa pelajaran paling berharga dalam hidup datang dalam balutan yang paling tak terduga, terkadang bahkan dalam bentuk sebuah acar asin sederhana.